Shalom teens, apa kabar semuanya? Pastinya semua baik-baik aja dong. Jangan lupa untuk jaga kesehatan selalu ya. Jadi aku di sini mau kasih pengumuman. Setiap Selasa dan Jumat kita ada doa bareng lewat Zoom. Jangan lupa untuk ikutan ya, pastinya ntar co-kapten kalian bakalan kirimin ID dan passwordnya. Buat hari Rabu kita juga ada CGSIC setiap jam 8 malam. Jangan lupa untuk ikutan ya guys. Nah, sekarang mari kita siapkan hati kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saat ku menyembahmu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memujimu, Kau bertahta di atas pujian. Saat ku menyembahmu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memujimu, Kau bertahta di atas pujian. Ku pandang kekudusan-Mu, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat kami menyembah-Mu Yesus, Kau ada tadi di tengah-tengah kami Yesus. Let's sing this song. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, kami pandang, ku pandang kekudusan-Mu, saat ku sembah Yesus, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, kami pandang kekudusan-Mu, saat ku sembah, ku puji
ku rasakan kehadiran. Mari sembah Yesus. Saat kami sembah, ku bersyukur Tuhan. Kami memandang wajah-Mu, ku angkat hatiku. Haleluya, haleluya. Saat kami menyembah-Mu Yesus, Kau hadir Tuhan. Haleluya. Rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hati, kami pandang, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hati, kami pandang-Mu, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah Yesus, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku sembah, Yesus, ku puji-Mu, rasakan kehadiran-Mu Tuhan. You are our beautiful Savior, Lord. Oh, Jesus. Your name is above all of names. You're worthy to be praised, Lord, because you are beautiful Savior, Jesus.
heavens shout your praise. All the heavens Shout your praise. All creation bow. all creation Bow. to worship you. How wonderful, how beautiful, Name above every name, exalted high. How wonderful, how beautiful, Jesus, your name. Name above every name. How wonderful, how beautiful, how beautiful, name above every name, exalted. How wonderful, Jesus. How beautiful, Jesus, your name above every name. Jesus. I will sing forever. Jesus, I love you. Jesus, I love you. I will sing forever. Jesus, I love you. Jesus, I love. I will sing forever. I'll sing forever. Jesus, I love you. Jesus, I love. I will sing forever. I'll sing forever. Jesus, I love you. Jesus, I love you. How wonderful, how beautiful, name above every name, exalted high. How wonderful, how beautiful, Jesus, your name. Name above every name. How wonderful, how beautiful, Jesus, every exalted. Oh, how wonderful, how beautiful, Jesus, your name. Name above every name. How wonderful, how beautiful, beautiful, name above every name, exalted high. How wonderful, how beautiful, Jesus, your name. Name above every name, Jesus, your name. Name above
wonderful is your name, Jesus. How beautiful, Jesus. Oh, how wonderful is your beautiful Savior. Mari teman-teman yang sedang berada di rumah, dimanapun kalian berada, aku undang kita untuk sembah Tuhan. Kita akan haleluya. Your name is powerful name. Hanya namamu ditinggikan, Yesus. Namamu Yesus. Di atas segala nama Yesus. I worship you. I worship you. So wonderful your name. I will sing forever. I will shout your name. I will dwell in your I will worship you. Ku sembah sembah Tuhan. Ku kan bermasmur. Ku kan bermasmur. I lift my praise, Jesus. I will lift my voice to you, Jesus. I bring my soul to you, Jesus. 'Cause all of my Jesus, all of my wrong, I offer Jesus my life to you. Right here, now and beyond, forever, Jesus. So I lift my hands, I bring my soul, all of my days, all of my days, all of my right, all of my wrong. I offer my life here and beyond to the one thing true, Jesus, it is you. Let's lift our hand. So I lift my hand, I bring my soul to you, I bring my soul, all of my days, all of my right, all of my wrong. The one is true, Jesus, it is you. So I lift my hands to you.
to the one thing true. Jesus, it is you. I lift my hands, I lift my hands, and I bring my soul. All of my days, all of my rights, all of my road. I offer my life, Jesus. I offer my life. Here and beyond. To the one thing true. Jesus, it is you. To the one thing true. To the one thing true. Jesus, it is you. To the one thing true. To the one thing true. Jesus, it is you. To the one thing true. To the one thing true. Jesus, it is you. To the one thing true. To the one thing true. Jesus, it is you. To the one thing true. To the one thing Yuk teman-teman, kita mau mendengarkan sharing. Kita bersatu dalam doa ya. Tuhan, terima kasih sebentar aku ingin sharing. Biarlah kiranya Tuhan berikan aku hikmat untuk memperkatakan Tuhan setiap firman-Mu Tuhan. Biarlah kiranya Engkau berbicara atasku Tuhan, Engkau berkati setiap lidah bibir hamba-Mu ini Tuhan. Biarlah setiap apapun yang kukatakan itu sesuai dengan isi hati-Mu Tuhan. Dan bisa menjadi berkat bagi adik-adik di rumah semua Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Hai Tin, Shalom. Gimana kabar kalian semua? Pasti baik-baik aja kan? Nah, aku percaya kita semua dalam lindungan Tuhan. Oleh karena itu, kita bisa berkumpul di Tin Sharing pada hari ini. Oke, sebelumnya kalian harus duduk yang rapi ya. Gak boleh jalan bolak-balik ke sana sini. Gak boleh melakukan hal-hal yang lain. Gak boleh ngobrol sama orang lain dan gak boleh main HP, oke? Jadi, kira-kira aku hari ini mau sharing tentang apa ya? Ada yang tahu? Sharing kali ini sih temanya gak beda jauh sama sharing yang ada di minggu lalu loh. Apakah itu? Apakah masih ada yang ingat? Ada yang ingat gak? Nah, betul. Jadi, kita akan sharing tentang ujian. Tapi kali ini ujiannya berbeda dengan ujian yang minggu lalu. Ada yang tahu ujian apa? Kalau minggu lalu kan ujiannya itu tentang ujian pasti ada. Nah, yang minggu ini
kita akan sharing tentang ujian nasional. Salah deh. Bukan, yang benar adalah ujian untuk naik level. Nah, apa sih itu ujian untuk naik level? Ujian untuk naik level adalah sebuah proses untuk kita, anak-anak kesayangannya Tuhan Yesus, untuk naik ke level yang baru teman-teman. Nah, contohnya gimana sih Kak? Contohnya nih, misalnya tahun lalu, kamu naik kelas nih, masuk ke ranking 5 besar kan. Nah terus di tahun ini kamu bakal naik kelas lagi. Pastinya kamu gak mau kan kalau misalnya rankingnya cuman sampai di 5 besar aja. Pasti kamu mau lebih kan, misalnya kamu mau jadi juara 1 sekelas atau bahkan kamu pengen jadi juara 1 seangkatan kamu, gak cuman di antara sekelas doang. Nah, untuk mencapai itu semua, pastinya kita harus melalui sebuah proses. Nah, proses seperti apa sih yang harus kita lalui untuk mencapai itu semua? Misalnya, kita harus belajar untuk disiplin. Yang biasanya kita main game nih, sehari 3 jam atau 4 jam, belajarnya cuma 2 jam, kita kurangin nih. Jadi main gamenya cuma 1 jam, terus belajarnya jadi 3 jam atau 4 jam. Nah, agar pada saat kamu ujian naik kelas, kamu bisa menjawab semua soal-soal ujian kamu dengan hikmat yang daripada Tuhan. Dan pastinya akan dapat hasil yang terbaik. Nah, untuk mendapatkan hikmat tersebut, kamu harus baca Alkitab ya, bukan cuma baca buku doang loh. Pastinya kamu juga harus berdoa dan harus beriman bahwa kamu pasti bisa menjadi ranking 1. Nah, yuk kita belajar dari murid-murid Tuhan Yesus yang tadinya pekerjaan mereka sebagai penjala ikan, mereka naik level menjadi penjala manusia loh. Tapi sebelumnya kita baca dulu ya firman Tuhan di Lukas 5 ayat 1 sampai 11. Yuk kita baca bareng-bareng, 1, 2, 3. Penjala ikan menjadi penjala manusia. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Sedang orang banyak mengerumuni dia, hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat 2 perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah ikan besar, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain, supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Janganlah takut, mulai dari sekarang engkau akan menjadi penjala manusia." Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Nah, jadi ceritanya, tadi tuh Tuhan Yesus awalnya berdiri di pantai Danau Genesaret untuk mengajarkan firman Tuhan kepada orang-orang yang ada di pantai itu.
Lalu dia lihat tuh ada 2 perahu di tepi pantai dan nelayan-nelayannya yang udah turun dari perahu. Dan lagi membasuh atau membersihkan. Membasuh itu artinya membersihkan jalannya. Lalu Tuhan Yesus naik ke dalam salah satu perahu tersebut, yaitu perahunya si Simon. Dan Tuhan Yesus nyuruh si Simon menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Baru Tuhan duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu itu. Nah, kita lihat yuk di ayat 4 dikatakan, setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Singkat cerita, awalnya Simon ingin menolak apa yang Tuhan Yesus katakan. Tapi dia memilih untuk melakukan apa yang Tuhan Yesus katakan karena dia taat kepada Tuhan Yesus. Dan setelah melakukan apa yang Tuhan Yesus katakan, dia tuh melihat hasilnya bahwa dia akhirnya menangkap sejumlah besar ikan atau ikan yang banyak. Sehingga jalannya dia tuh gak kuat untuk nampung ikan itu. Jadi jalannya tuh sampai robek, bahkan dia sampai manggil perahu-perahu lain untuk bantuin dia nangkap ikan itu. Nah, tapi setelah itu terjadi, akhirnya si Simon pun tersungkur di depan Tuhan Yesus. Dan dia bilang, "Tuhan, pergilah daripadaku karena aku ini seorang berdosa." Kenapa sih dia bilang kayak gitu? Karena awalnya tadi tuh dia sempet kan mau menolak apa yang Tuhan Yesus bilang, tapi ternyata setelah dia lakukan, dia mendapat pembuktian dari ketaatan dia sendiri gitu loh. Jadi dia dan semua orang yang bersama dia itu tadi takjub ngelihat hal itu. Dan akhirnya Tuhan pun memperkenankan Simon untuk naik level. Seperti yang dikatakan di ayat 10, demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Keren gak sih si Simon yang awalnya cuma jadi penjala ikan aja, sekarang dia naik level loh menjadi penjala manusia. Nah, apa aja sih yang harus kita lakukan agar bisa melewati ujian untuk naik level? Aku punya 3 poin nih untuk kalian, aku punya 3 cara. Yang pertama, kita harus taat dan melakukannya dengan setia. Misalnya nih, kita harus taat sama apa yang dikatakan oleh pemimpin kita. Misalnya di sekolah nih, guru ngasih kalian tugas. Nah, kalian tuh harus taat sama guru. Kalian harus ngerjain tugas itu sampai selesai, bukan malah ngeledek guru tuh, ngirimin foto yang kucing gak mau dikasih tugas tuh, yang lagi zaman banget sekarang. Nah, kayak si Simon tadi kan, yang awalnya dia pengen nolak, apa kata Tuhan, tapi dia tetap taat. Nah, gitu juga dengan kamu. Misalnya pas guru ngasih tugas tadi, kamu pengen nolak nih, "Ih Bu, banyak banget tugasnya, saya gak bisa ngerjain semuanya," gitu kan. Nah, kamu belajar taat aja, kamu percaya ketika kamu pengen naik level, kamu harus melalui setiap proses-proses agar kamu menjadi kuat untuk menjalani itu. Nah, poin yang kedua itu tidak berpikiran negatif. Nah, saat kita memilih untuk taat, kita gak perlu lagi nih mikirin yang negatif, apalagi kegagalan. Karena itu hanya membuat kita menjadi lemah. Misalnya nih, kamu udah pas guru ngajarin, kamu udah bisa nih ngerjain. Pas dikasih PR sebenarnya kamu udah bisa nih, cuman kamu ragu sama jawaban kamu. Dan akhirnya kamu nyontek. Nah, dari nyontek itu seterusnya kamu gak akan bisa lagi mencoba untuk mengerjakan itu sendiri. Jadi kamu udah mikirin kayak, oh gue gak bisa nih, jadi gue ngeliat temen aja deh kayaknya yang gue jawab salah. Padahal tanpa kamu sadari sebenarnya kamu itu udah tahu dan kamu udah bisa ngerjain PR itu. Nah, di situ ketika kamu berpikiran kayak gitu, kamu tuh jadi lemah dan kamu jadi gak percaya sama diri kamu sendiri. Jadi
jangan sampai ya kita berpikiran negatif ketika kita mengerjakan suatu hal, ketika kita udah yakin kita bisa mengerjakan suatu hal itu. Nah, poin yang ketiga, kita harus fokus kepada tujuan. Gimana caranya agar kita bisa fokus? Kita harus belajar untuk menguasai diri kita. Karena banyak keinginan daging yang dapat membuat kita gagal untuk mencapai sesuatu. Jadi kita perlu memberi makan roh kita nih yang dapat menjadi kekuatan untuk diri kita sendiri dengan cara baca Alkitab, berdoa agar kita bisa mengalahkan keinginan daging tersebut. Dan yang keinginan daging yang bisa membuat kita gak fokus dan gagal mencapai tujuan kita. Jadi misalnya kita udah pengen banget nih, pokoknya gue di kelas 3 misalnya, yang kelas 2 SMP nih ke kelas 3 SMP. Pokoknya gue nanti kelas 3 SMP pengen banget jadi ranking 1. Nih, tujuan kamu tuh kamu udah punya, kamu pengen jadi ranking 1. Tapi kadang ketika kamu mau belajar, ketika kamu sungguh-sungguh mau jadi ranking 1 itu, ada aja kan godaannya, kayak ada temen nih tiba-tiba ngechat, "Weh main ML yuk, weh main TikTok yuk." Nah yang kayak gitu-gitu kamu harus bisa belajar menguasai diri kamu. Jadi kamu harus kayak menahan, kayaknya gue gak harus main ML deh, kayaknya gue gak harus main TikTok deh. Kayaknya gue harus belajar dulu deh biar gue bisa mengejar tujuan gue, biar gue bisa mendapat ranking 1 itu. Nah jadi kamu harus fokus. Nah tetapi untuk melakukan tiga hal di atas itu, kita harus memiliki fondasi yang kuat, yaitu iman dan percaya. Karena dengan iman kita mampu untuk melewati setiap proses yang akan membawa kita naik ke level yang lebih tinggi. Nah, dan karena ketika kita percaya bahwa itu akan kita capai, kita harus sungguh-sungguh berserah dan berharap kepada Tuhan untuk setiap tujuan yang ingin kita tuju. Tuhan pasti menuntun dan menyertai kita untuk mencapai tujuan tersebut dengan kehendaknya. Nah, aku mau sharing dikit nih tentang naik level ini. Jadi sekarang aku semester 3, kemarin aku semester 2 kan kuliah. Jadi pas semester 1, awalnya pas semester 1 mau ke semester 2, nilai aku itu jelek-jelek. Karena di situ aku gampang banget terpengaruh sama teman yang kayak aku mau belajar serius. Terus temen aku kayak, "Tin main yuk ke CL, Tin main yuk ke sini." Jadi aku gak jadi belajar. Jadi waktu aku udah kebuang duluan untuk main-main ke sono. Tapi bukan waktu doang sebenarnya yang dibuang. Uang juga dibuang ya kan, karena ke mall. Dan di semester 1 itu nilai aku bisa dibilang lumayan jelek. Karena nilai paling tinggi aku itu kalau gak salah B- deh. Nilai paling rendah aku hampir C gitu. Tapi ketika aku naik ke semester 2, aku berdoa sama Tuhan, aku sungguh-sungguh aku bilang aku harus membatasi diri aku untuk melakukan hal-hal seperti itu lagi. Jadi aku tuh gak boleh gampang terpengaruh sama teman, gak boleh gampang mau aja sama ketika aku diajak sama teman mau pergi ke sini, mau pergi ke sini. Jadi aku harus bisa ngatur waktu aku untuk main sama teman, untuk kerja, untuk nonton drakor lah, dan juga aku harus bisa mengatur waktu aku untuk belajar pastinya. Dan puji Tuhan di semester 2 kemarin nilai aku jadi minimal itu paling kecil B. Yeay. Nah, jadi teman-teman, ketika kita udah fokus untuk mencapai tujuan kita, kita harus bisa menguasai diri kita agar tujuan itu tercapai. Nah, ada satu ayat firman Tuhan yang harus kita imani agar ayat firman Tuhan ini terjadi dalam kehidupan kita, yaitu di Ulangan 28 ayat 13.
yang berkata, Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Jadi kalau kita mau jadi kepala dan bukan ekor, kita harus melakukan firman Tuhan dengan setia. Biarlah sharing kita hari ini bisa menjadi dampak untuk kehidupan kita masing-masing ya, untuk aku sendiri dan kalian juga. Jadi kita harus percaya bahwa kita pasti bisa melewati ujian untuk naik ke level yang lebih tinggi dalam kehidupan kita maupun dalam lingkungan rumah, sekolah, ataupun gereja dan yang lain-lainnya. Oke? Tuhan Yesus memberkati, tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya guys. Sebelum mengakhiri ibadah ini, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Aku udah sharing tentang ujian untuk naik level. Biarlah kiranya Tuhan, firman-Mu yang menjadi kekuatan setiap kami, agar kami bisa melewati setiap proses yang Kau berikan untuk kami bisa naik level ke level yang lebih tinggi. Karena kami percaya Tuhan, seperti yang firman-Mu katakan, kami akan jadi kepala dan bukan ekor, dan kami pun akan naik dan bukan turun ya Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan setiap perkataan firman-Mu itu Tuhan menjadi nyata dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Dadah, Tuhan Yesus memberkati. See you.